Kapolresta Barelang Kombes Pol Dr. Nugroho TN, SIK, MH menggelar konferensi pers ungkap pelaku penempatan PMI legal atau non-prosedural yang didampingi oleh Kepala BP3ME Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadisik. IMH, Kepala Imigrasi Batam Samuel Toba. Kasat Polair Polresta Barelang 1 Gusti Bagus Krisna Fuadi, SIK, Amda, PIR, Kasih Humas Polresta Barelang AKP Tigor Sidabariba, SH, Kapolsek Kawasan Pelabuhan AKP Jayaputra Tarigan, SH, di Lobi Mapolresta Barelang, Jumat 31 Mei 2024. Hari ini akan saya rilis ungkap kasus PME non-prosedural dari Januari-Mei tahun 2024 di jajaran Polresta yang diungkap oleh Satreskrim dan Polsek jajaran termasuk Satpolair Polresta Barelang. Saya apresiasi atas pengungkapan ini, atas koordinasi dan kerjasama dengan BP3ME dan Imigrasi Kota Batam yang selama ini saling bersinergi dengan baik untuk menumpas dan mengungkap PME non-prosedural di Kota Batam ini. Ini merupakan atensi dari Presiden, Kapolri untuk melakukan pencegahan terkait PME non-prosedural tersebut. Terkait pengungkapan ini, saya sampaikan jumlah laporan polisi dalam kurun waktu 5 bulan, terdapat 20 laporan polisi dengan 124 korban PME, 84 laki-laki dan 40 perempuan. Untuk tersangka diamankan terdapat 24 orang yaitu 16 orang laki-laki dan 8 orang perempuan dengan rincian yaitu laporan polisi dari Satreskrim 9 laporan polisi, Satpolair 2 laporan polisi, Polsek KKP 9 lapor polisi. Dengan modus operandi para tersangka yaitu meyakinkan kepada calon PME bahwa jalur yang akan dilalui merupakan jalur resmi dan bukan non-prosedural, menjanjikan akan memfasilitasi administrasi pemberangkatan kerja di luar negeri mulai dari membuat paspor pelancong, mencarikan agen kerja di luar negeri, serta menerbitkan travel pass atau ICA, kemudian menjamin keberangkatan PME dengan memfasilitasi tempat penampungan dan membelikan tiket pesawat dari kota asal hingga dari Batam menuju Malaysia Singapura dengan sistem pemotongan gaji setelah mendapatkan kerja. Batam sebagai tempat penampungan, rata-rata korban berasal dari Jawa, NTT, Lombok. Dari beberapa kasus, terdapat 2 ada kasus menonjol yang diungkap oleh Polsek KKP, yakni korban inisial Y dengan mengamankan 4 orang tersangka inisial DA, HJ, Kafara, dan WA. Korban Y dibengkatkan secara ilegal melalui jalur belakang di Pelabuhan Rakyat Sagulung dengan menggunakan kapal kayu menuju negara Malaysia. Setelah korban sampai di perairan Malaysia, korban disuruh berenang dari bibir pantai menuju daratan negara Malaysia. Namun setelah korban tiba di daratan negara Malaysia, korban langsung ditangkap dan diamankan oleh tentara negara Malaysia karena telah memasuki negara Malaysia secara tidak resmi. Selanjutnya korban menjalani hukuman kurungan di Pekan Nanas selama 3 bulan. Kemudian korban cemi tersebut dipulangkan oleh KJRE ke Indonesia melalui Kota Batam dan diterima oleh pihak BP3 Mekepri. Selanjutnya BP3 Mekepri memulangkan korban tersebut ke kota asalnya di Dumai. Kemudian kasus yang kedua diungkap oleh Polsek KKP korban inisial Ena asal Banyuasin, tersangka berjumlah 5 orang dengan inisial HY, SA, HP, dan LA. Korban diberangkatkan secara non-prosedural melalui Pelabuhan Feri Internasional Batam Center menuju Malaysia. Korban telah 2 kali diberangkatkan secara non-prosedural oleh pelaku tepatnya tanggal 25 Januari tahun 2024, 3 Februari tahun 2024. Selama korban di negara Malaysia, kurang lebih 40 hari kerja sebagai asisten rumah tangga korban telah bekerja dengan 3 majikan di negara tersebut dan pada saat bekerja dengan majikan yang ketiga, korban dianiaya dan mendapatkan pelecehan seksual dari majikannya. Karena sakit lebam diketahui oleh tetangganya dan dibawa ke RS, dilapor ke polisi Malaysia dan korban dibawa ke KJRE dan dipulangkan ke Indonesia. Kapolresta Barelang Kombes Pol Dr. Nugroho TN, SIK, MH menghimbau masyarakat
Supaya tidak terpengaruh dengan iming-iming gaji besar bekerja di luar negeri, silahkan kalau mau berangkat sesuai dengan prosedur yang ada, jika tertangkap akan saya tindak tegas. Dan jika ada informasi dari masyarakat mengetahui adanya penampungan seperti Wisma atau hotel adanya penampungan yang mencurigakan, tolong diinfokan kepada kami. Kepala BP3ME Kepulauan Riau Kombes Pol Imam Riyadi SIK MH, saya apresiasi atas kinerja Polresta Barelang dan jajaran terkait penanganan PMI atas pengungkapan PMI non-prosedural yang kesekian kalinya tidak hanya mengungkap agen tingkat bawah, tapi juga korporasinya. Bahkan sampai tingkat Jakarta pun terungkap. Alhamdulillah juga terungkap aktor-aktornya. Karena dalam pengungkapan PMI non-prosedural kita tidak main-main, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kapolresta Barelang dan jajaran. Atas perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal 81 Ju pasal 83 Ju pasal 86 URRE nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan pemerintahan pengganti UU 2 tahun 2022 Cipta Kerja Ju pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. 0. Tutup Kapolresta Barelang Kombes Pol Dr. Nugroho TN, SIK, MH. Terima kasih telah menonton. Ikuti terus berita-berita menarik lainnya dari RBN News TV.